Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Sabtu 11 Desember 2021, pekan kedua Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di banyak tempat pembaharu tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila adalah orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan. Jika sudah nyaman dengan kebobrokan hidup, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada yang hendak memperbaiki apa yang buruk. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru akan mengancam dirinya. Maka segala daya upaya akan dikerahkannya supaya sang pembaharu tidak jadi pembaharuan dalam tatanan hidup masyarakat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Ia selalu membawa kabar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman begitu, tidak menerima warta kenabian yang dibawa Elia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para nabi datang dan terlewatkan begitu saja. Bahkan mereka tak mampu mengenali bahwa para nabi itulah utusan yang datang dari Allah untuk menyampaikan sabda ilahi. Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan bagi Mesias, tak dikenal dan didengarkan. Sementara ia mengajak semua manusia untuk menyiapkan diri bagi kedatangan sang Mesias. Orang Israel mendambakan juru selamat, tetapi ironisnya, mereka tidak mau membuka mata terhadap kehadiran utusan Allah yang menghantar mereka kepada sang Mesias. Keterbukaan hati menjadi kata kunci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan warta kenabian Yohanes Pembaptis. Justru ia ditangkap, dipenjara, dan mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya, dan perbedaan itu
justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Maka bagi mereka, lebih baik ia ditenggelamkan dan tidak bersuara lagi. Namun, ia meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni ia menunjukkan sang anak domba kepada mereka semua. Yohanes Pembaptis membawa harapan keselamatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kitab suci hari ini, Yesus kembali menunjukkan ketidakpedulian manusia terhadap tawaran keselamatan dan kasih Allah. Para murid, sebagaimana juga orang Israel di zaman itu, mengetahui isi kitab suci dan terutama sabda mengenai Mesias. Namun itu saja tidak menjamin keterbukaan dan kepekaan untuk mengenali kehadiran Mesias dan para pendahulunya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk mengasah hati dan mengasah batin kita agar lebih peduli dan terbuka bagi rahmat Allah yang ditawarkan kepada kita dalam berbagai macam cara. Selanjutnya, kita dapat menjadi saluran rahmat kasih-Nya bagi sesama kita. Dengan demikian, kita ikut aktif dalam melapangkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah kita berani menjadi seperti mereka, membawa warta kenabian? Resiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang sejaman kita. Namun demikian, kita tetap layak bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan akan kebaharuan. Dunia lama akan diubah ke dalam dunia baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam hidup baru di dalam Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menjadi nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini, terutama di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat di sekitar kami. Bantulah kami agar kami tidak takut membawa kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Semoga kami mampu menjadi pewarta sabda-Mu yang membawa harapan keselamatan dan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.